Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bergabung di acara rutin IDSC yaitu We Talk ke-11. Nah, kali ini dengan tema machine learning ya. Jadi temanya adalah image classification using CNN, convolutional neural network with TensorFlow. Jadi klasifikasi gambar menggunakan CNN yang akan disampaikan oleh Mas Irfan Khairul Rahman dan saya sebagai moderator. Untuk itu tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara utama langsung saja saya serahkan layar dan mikrofon kepada Mas Irfan Khairul Rahman, dipersilahkan. Oke, thank you Syauki, alhamdulillah udah terbuka acara ini. Terima kasih juga kepada Syauki udah mau jadi moderator dan juga tim Bangkit yang udah mempersiapkan acara ini. Jadi ya terima kasih banyak. Semoga We Talk kali ini bakal lancar sih sampai selesai. Oke deh, kalau begitu kita mulai aja. Aku izin share screen ya kawan-kawan. Jadi untuk We Talk ke-11 nih, cek yo. Apakah tulisannya udah readable ya, udah gampang terbaca ya kayaknya ya. Maksudnya ya. Yang mau sambil makan snack silakan. Ya, santai aja, Bro. Kalau misalnya mau sambil makan snack ataupun kayak gimana, silahkan santai aja. Terus juga kalau misalnya memang ada yang mau bertanya tiba-tiba mungkin bisa aja langsung tanya entah di chat atau di on mic. Itu nggak apa-apa juga, langsung diinstruksi itu nggak apa-apa juga, tapi kita juga bakal membuka sesi pertanyaan di akhir. Jadi oke, aku mulai ya. Jadi untuk kali ini kan We Talk itu sebenarnya untuk membahas image classification itu. Jadi sebenarnya kita mau perkenalan CNN atau convolutional neural network. Nah, sebelum itu kita mau bandingin dulu apa sih perbedaannya antara model yang menggunakan CNN ataupun dengan model yang tidak menggunakan CNN atau hanya menggunakan aktivasi atau menggunakan layer dense seperti biasa neural network konvensional aja. Nah, jadi di sini aku udah siapin collab sih. Sebentar aku bakal bagiin juga Google Colab-nya. Dan mungkin aku nggak bakal terlalu teknikal video kali ini, tapi lebih banyak sebagai perkenalan aja dan juga perkenalan konsep aja. Seperti itu sih. Nah, untuk We Talk kali ini yang pertama, jadi itu bakal ada kita jadi di Google Colab ini, itu tuh kita bakal melatih data kamar bersih sama kamar berantakan. Nah, itu tuh aku dapat datasetnya dari Decoding. Itu juga kalau misalnya ada yang pernah ambil Decoding kelas pemula, pasti pernah mendapatkan latihan tersebut. Nah, kenapa aku pakai itu? Ya, nggak aja sih karena bisa langsung ambil dari API-nya Decoding, jadi nggak usah upload lagi, nggak usah download JSON lagi dari kayak gitu. Itu untuk latihan cukup. Nah, kedua, jadi ya seperti itu untuk yang pertama. Nah, yang kedua kita akan membuat model. Jadi di sini ada model yang cuman NN biasa tapi tanpa CNN. Kemudian ada yang CNN model, terus penjelasan mengenai convolutional sama juga max pooling. Nah, setelah itu baru ada evaluasi modelnya. Kayak kita lihat, kayak kalau misalnya kalian mau prediksi gambar kamar bersih ataupun kamar berantakan, kalian bisa menggunakan model itu untuk memprediksi. Dan yang terakhir itu ada confusion matrix. Jadi di sini juga aku akan menjelaskan mengenai confusion matrix. Dan setelah itu sebenarnya di poster itu ada GradCam, tapi aku belum buat GradCam untuk ini. Jadi nanti di akhir aku bakal jelasin apa sih itu GradCam, tapi dari artikel lain. Oke deh, kita mulai aja ya.
Nah, jadi di sini itu untuk jadi di sini kan kita ada proses mengunduh data dulu ya. Untuk mengunduh data sebenarnya bisa langsung dijalankan kodenya, asal kodenya walaupun hidden seperti ini. Jadi dia nanti menjalankan semua kode-kode yang di dalam ini. Nah, ini kita mendownload dulu datanya, data kamar berantakan versus kamar bersih dari API-nya decoding. Nah, itu pakai widget ya seperti biasa lah. Itu jadi cuma download, terus juga setelah itu diekstrak. Setelah diekstrak, itu bakal di list dir kayak kalau misalnya terus di dalam setelah diekstrak, nah itu tuh jadinya kayak gini, image, terus di image itu tuh ada untuk pelatihan, train, ada isinya ya kamar bersih dan juga ada kamar berantakan, ada folder bersih, ada folder berantakan. Begitu untuk folder validasi sama folder tes. Nah, folder tes ini tanpa dinaungi folder karena ini kan cuma untuk tes. Jadi dia tidak mempunyai label atau tidak mempunyai kelas. Nah, seperti itu sih untuk datanya. Nah, setelah itu cuman ya untuk kode ini hanya untuk menyimpan path file dan folder dalam variabel yang telah ditentukan. Jadi kan sebenarnya kalau sebenarnya ini tuh kan dia mempunyai path file ya. Path file itu kayak alamat filenya itu di mana. Jadi ketika misalnya kode ini mau mengakses gambar tersebut, mereka harus tahu di mana sih gambarnya tersimpan di dalam komputernya. Nah, jadi kalau misalnya untuk kayak ini ya, misalnya untuk tes, terus juga misalnya di sini copy path, kita bakal tahu bahwa dia sebenarnya path-nya itu ada di folder content, terus di dalam folder image lagi, terus di dalam folder test, dan di dalam tes itu dia ada di 0.png. Itu path filenya. Nah, ini juga dia bakal menyimpan folder path-nya. Jadi kalau misalnya untuk clean, jadi kan ini kan ada ini ya, apa gitu? Di dalam train itu ada clean, ada messy. Jadi ini untuk folder yang bersih dan juga ini untuk folder berantakan itu disimpan ke dalam variabel train berantakan directory dan juga train clean directory. Begitu juga untuk validasinya disimpan. Jadi nanti kenapa kita perlu memasukkannya ke dalam file supaya gampang diolah setelahnya. Oke, jadi ini jadi nggak semuanya harus dikasih kayak gini, tergantung dataset kalian bagaimana, tapi biasanya kalau misalnya dataset kalian dalam bentuk folder, hal ini sangat membantu sih. Oke deh, lanjut. Nah, kan udah nih untuk kita udah inisiasi juga variabel untuk directory masing-masingnya. Setelah itu kita mau tampilkan datanya nih, kita mau lihat tapi dalam bentuk kode. Nah, jadi di sini ada matplotlib di mana dia bisa menampilkan gambar image-nya, gambar-gambar di datasetnya. Jadi misalnya kita ambil 4 sampel untuk gambar kamar rapi, ada 4 nih. Ini kan ruangan-ruangan rapi nih. Ruangan rapi, terus juga ada ruangan-ruangan berantakan. Ini ada 4 gambar-gambar ruangan-ruangan yang berantakan. Jadi di sini kan bisa terlihat datasetnya seperti ini. Kenapa ini penting ya? Biasanya kita ingin mengetahui jenis dataset kita itu sebenarnya seperti apa sih? Karena kadang-kadang biasanya untuk latihan, apalagi untuk awal-awal, kan ada tuh dataset yang semuanya gambarnya itu udah rapi, kayak dari size-nya udah rapi, maksudnya rapinya itu kayak ukurannya itu udah kotak, udah bagus dan juga udah bersih. Jadi misalnya ukurannya 150 kali 150, terus juga udah dalam bentuk grayscale, bukan dalam bentuk kayak RGB. Kan kalau grayscale itu kan biasanya lebih bagus ya, lebih gampang diolah juga untuk neural network. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini kan kita tahu
ini rata-rata ukurannya sama semua. Jadi bisa dibilang datanya udah lumayan bersih. Terus juga karena udah sama tapi masih dalam bentuk RGB. Nah, jadi mungkin nanti bisa di rescale untuk ininya apanya gitu. Pixelnya. Gitu sih. Nah, setelah kita udah tampilin datanya, kita menggunakan generator, image data generator ini untuk di Python. Jadi sebenarnya jadi aku nggak bakal terlalu teknikal untuk masalah ini, tapi sebenarnya di image data generator ini kita itu mapping foldernya. Jadi kan image data generator itu bakal membantu untuk memproses image sebelum dimasukkan ke model. Jadi di model itu gambar yang mau dimasukkan ke model, dia itu biasa lebih prefer kalau gambarnya pixelnya dalam skala antara 0 sampai 1. Kan kalau misalnya pixel kan skalanya 0 sampai 255 kan. Kalau misalnya 0 itu tambah cerah, tambah gelap ya kalau nggak salah. Terus makin ke 25 itu sebaliknya. Nah, maka dari itu di rescale dulu di image data generator. Jadi ini di rescale itu dibagi 255 semua pixelnya. Kenapa? Karena dengan pixel antara 0 sampai 1 itu juga lebih gampang diolah oleh komputer dan juga dan efeknya modelnya bisa jadi lebih bagus kayak begitu. Terus juga di image data generator ini kita juga bisa memperbanyak dataset. Jadi misalnya kan di sini ada horizontal flip nih. Jadi kalau misalnya ini kan anggap aja menghadapnya ke kiri kamarnya. Kalau misalnya kita horizontal flip, jadi nanti tempat tidurnya menghadap ke kanan, itu menambah dataset karena kan modelnya baru melihat bahwa ada kamar tidurnya menghadap ke kanan, tapi bisa dikatakan juga itu kamarnya bersih. Jadi semakin banyak data, walaupun dari sumber data yang sama, tapi kita bisa istilahnya di engineering ya, direkayasa itu bisa memperbanyak dataset dan itu bisa membantu dataset untuk meningkatkan akurasinya. Kayak gitu sih. Jadi di sini ini gunanya image data generator. Jadi setelah itu kita mapping deh image data ini udah aku jalanin belum. Jadi di image data generatornya di mapping, terus di mapping. Nah, terus di sini kita tentuin kalau untuk generator di Lati itu ada di directory Lati yang udah kita tentukan di awal tadi. Yang udah kita tentukan pada saat ini ya. Ada directory Lati. Kalau misalnya clean directory, wait. Kayaknya Mas Irfannya terputus ya. Iya, terputus kecil. Nah, mungkin tunggu sebentar, mungkin nanti sebentar lagi masuk lagi dia. Sorry guys, tadi aku keluar ya. Iya Mas. Cek. Aduh ya ampun.
Jadi tadi sampai mana di terakhir? Sampai Di sini udah menjelaskan isi data. Kasih lihat isi datanya. iya sampai situ, Mas. Pas sampai sini. Oke Yang deh. image data generator, Mas. Oh, image data Ya, generator. Oke deh. Ya, pokoknya untuk di image data generator dia membantu memperbanyak data juga. Selain membantu memperbanyak dataset, dia juga membantu untuk pemrosesan data sebelum dimasukkan ke model. Itu sih. Nah, terus di sini untuk trend generator, jadi kita bakal menentukan di direktori mana sih sebenarnya data latihnya. Nah, di sini ditentukan bahwa ini trend directory untuk trend generator. Nah, trend directory ini udah kita tentukan sebelumnya di sini. Di sini, trend directory. Nah, trend directory itu yang ini deh, yang ini trend. Folder trend. Kan folder trend isinya ada clean, ada messy. Terus juga ini yang validation directory isinya ada validasi, ada clean, ada berantakan. Kayak gitu. Jadi di situ sih untuk menentukan generatornya. Nah, dari generator ini ditemukan bahwa ada 192 image untuk dua kelas, itu untuk pelatihan, dan ada 20 gambar untuk validasi. Sebenarnya guys, ini tuh datasetnya nggak bagus ya, karena pertama itu sedikit. Yang pertama sedikit, jadi itu jadi sebenarnya ini cuma perkenalan aja supaya lebih gampang download datasetnya, makanya aku pakai ini. Itu aja sih, tapi harapannya kalau memang mau belajar ataupun untuk mengembangkan model machine learning yang lain, usahakan gunakan dataset yang banyak. Nah, kenapa aku pakai dataset yang sedikit? Supaya pelatihannya juga nggak terlalu lama sih. Jadi kita nggak terlalu lama menunggu. Oke deh, jadi udah siap generatornya, ada trend generator, ada validasi generator. Nah, generatornya ini nanti kita pakai untuk pelatihan model, untuk trend generatornya. Nah, di sini deh kita buat model dulu. Jadi ada dua model yang mau kita buat. Pertama, model dengan model biasa. Jadi di sini layarnya itu cuma dense. Layar untuk neural networknya cuma dense aja, tanpa ada CNN-nya. Tapi inputnya 150 kali 150 dengan 3 byte warna. Karena kan tadi kita lihat di atas nih. Di sini kita lihat bahwa gambarnya RGB. Jadi di situ kita bisa tahu bahwa warnanya ada 3 bit. Tapi kalau misalnya dalam bentuknya grayscale ataupun bentuknya grayscale, kita tidak usah menentukan tiganya ini karena dia atau kita cuma tulis aja satu karena ya bentuknya grayscale bukan RGB. Kayak gitu. Terus jadi di sini ditentukan bahwa ini apanya lagi tuh, modelnya cuma dense dan sebagainya. Terus setelah itu dikompile dengan optimizer Adam, dan karena cuma 2 kali kita memakai loss-nya binary cross entropy dan matriksnya akurasi. Jadi di sini kita bakal lihat matriksnya berapa. Oke, setelah itu kita bakal menjalankan melatih modelnya dengan model .fit. Oke, sorry ya, misalnya aku nggak terlalu teknikal kayak ini apa, satu-satu apa dan sebagainya, tapi setidaknya mungkin bisa paham bahwa begini cara membuat machine learning. Nah, jadi sebenarnya walaupun modelnya datasetnya apapun datasetnya kalian pakai, kalian bisa pakai modelnya itu kayak gini-gini aja, apalagi itu nanti tinggal juga kalian loss-nya atau optimizer-nya atau ditambah-tambahin aja layarnya. Nah, kayak gitu sih. Sorry, ini salah juga. Oke, terus untuk model layar terakhir itu harusnya jadi sebelumnya di sini ada salah karena ini masih layar terakhirnya pakai 10 neuronnya, padahal harusnya cuma karena dia 2 kelas, kita bisa pakai neuronnya itu 1 ataupun cuma 2 aja sih. Jadi kita pakai 1 aja. Jadi kan kalau misalnya kenapa pakai 1 neuron untuk 2 kelas? Karena kalau misalnya dia
mengeluarkan nilai tertentu untuk aktivasi fungsinya. Aduh, aku jelasin ini enggak ya? Jadi kalau misalnya anggap aja aktivasi fungsinya dia sudah melewati aktivasi fungsinya untuk misalnya dia pakai apa ya, aktivasi fungsi dia pakai softmax kan. Kalau misalnya softmax itu ya kalau nggak salah, kalau softmax dia kalau misalnya udah lewatin 5 atau 10 dia bakal mengikuti kelas A. Tapi kalau misalnya selain itu dia bakal terdaftar di kelas lain. Jadi kalau misalnya dia sudah terdaftar di senioran yang terakhir ini, dia bakal mengikuti kelas A misalnya. Tapi kalau misalnya tidak, dia masuknya di kelas yang lainnya karena cuma ada 2 kelas. Tapi kalau misalnya ada 10 kelas misalnya, senioran terakhirnya itu harus 10. Kayak gitu sih. Untuk lebih detailnya nanti kita bisa belajar bareng kali, atau bisa coba-coba juga di Codlabs-nya Google. Kayak gitu. Terus kita melakukan pelatihannya. Di sini dilihat akurasinya, ya emang ya seperti yang udah diekspektasikan bahwa akurasinya bahkan nggak terlalu bagus karena datasetnya emang nggak terlalu bagus. Jadi validasi akurasinya nggak berubah-ubah sih, cuman di 0,5 terus. Tapi akurasinya ini ya akurasinya juga bisa dibilang stagnan di 50% terus. Ini juga validasi akurasinya di bagian 50% terus. Kita coba 20 epoch dulu ya. Dan di sini aku belum menggunakan callback. Ya. Nah, udah. Dan terakhir akurasinya, validasi akurasinya nggak berubah, dia 50% terus. Tapi akurasinya 40, akurasi terakhirnya 45%. Which is jelek sih. Oke, karena kita pakai mode apa gitu, neural network karena ini ya cuman dicoba-coba aja sih. Itu nggak terlalu bagus hasilnya, tapi bukan berarti bahwa penggunaan neural network untuk klasifikasi image itu selamanya nggak bagus. Bukan berarti begitu, karena bisa aja ada dataset dimana khususnya kalau datasetnya simple ya, kayak dataset MNIST, Clouds, kayak gitu kan biasa dataset untuk pelatihan yang masih simpel, yang pixelnya cuma 30 kali 30 atau 50 kali 50, terus juga dalam bentuk grayscale yang datasnya udah sangat bersih. Biasanya untuk convolution pakai neural network aja tanpa konvolusi itu udah cukup bagus. Nah, tapi biasa kalau misalnya untuk dataset real world seperti klasifikasi anjing sama kucing ataupun klasifikasi gender, itu tuh biasanya kalau seharusnya udah menggunakan convolutional neural network untuk agar akurasinya lebih bagus. Nah, jadi kita buat model CNN, kita buat aja dulu sebelum aku jelasin apa sih itu sebenarnya konvolusi dan kenapa dia bisa memperbagus, apalagi itu memperbagus hasilnya. Nah, jadi kita tentukan lagi modelnya. Jadi seperti biasa, pertama kita tentukan dulu model konvolusinya. Di sini kan kelihatan nih konvolusional layar konvolusinya. Setelah layar konvolusi terdapat layar max pooling. Dan seterusnya seperti itu, ada konvolusi, ada max pooling lagi, konvolusi, max pooling lagi, sampai akhirnya kita di layar output, yang dimana layar outputnya neuronnya satu lagi karena hanya 2 kelas yang kita gunakan. Tadi udah dikompil ya. Setelah itu kita fit lagi dengan 20 epoch. Mari kita lihat hasilnya. Oke, sambil menunggu ya kayak gini lah ya biasanya untuk apalagi tuh kalau kalian bekerja di bidang ML, biasa pada saat pelatihannya ditunggu karena yang nggak bisa ngapa-ngapain juga. Terus ya gitu sih. Tapi ini biasanya kalau misalnya mau mempercepat latihannya bisa pakai GPU-nya Google Colab
kita bisa pinjam GPU-nya Google Colab, itu juga gratis, tapi jangan terlalu sering pakai karena nanti karena masih terbatas sih. Jadi kalau misalnya keseringan dipakai itu bakal apalagi itu kali terminate juga, kalian nggak bakal bisa pakai lagi seterusnya. Nggak seterusnya juga sih, mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan nggak bisa dipakai gitu lah. Nah, kalau di sini kan bisa dilihat nih. Jadi validasi akurasinya dia kan kalau tanpa neural network dia cuma 50% terus kan. Tapi di sini untuk validasi akurasinya dari 50% dia udah lumayan, validasi akurasinya udah naik 60, di sini 80%. Tapi yang di sini dia turun lagi 65%, tapi setidaknya goyang, nggak kayak neural network yang tadi. Wah, ini malah turun. Ya 55, akurasinya 72%, validasi akurasi 55%. Aku pernah ikut lomba terus apa gitu? Bikin ML juga dan pelatihannya itu bisa sampai 40 menit. Jadi kalau misalnya ada salah di pelatihannya harus nunggu dulu nih, harus nunggu dulu selesai pelatihannya baru kita bisa evaluasi lagi. Jadi emang cukup memakan waktu yang lama sih. Mungkin kalau di Android kalau lagi build Gradle kali ya yang lama-lama nunggunya. Ya, betul sekali. Ya, betul. Ini ada pertanyaan dari Mas Fayat nih. Yo. Mas. Pakai bahasa Inggris sih pertanyaannya. On CNN model, how much layers are there? Ya. Oke deh. Di model CNN-nya itu tadi ada berapa layer, Mas? Ada berapa layer? Ada berapa? Ada berapa layar di model CNN ini? Jadi untuk di CNN ini kita kalau misalnya mau lihat ada berapa layarnya, tunggu. Cek. Oh ya, ini pelatihannya udah selesai. Oke. Oh, nggak masuk ya. Oke, mari kita lihat ada berapa layar di CNN-nya. Mungkin kita bisa lihat pakai model CNN terus summary. Jadi kan untuk ini juga layar pertama kan. Jadi di sini layar pertama, terus juga max pooling itu juga bisa dibilang layar tersendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus di flatten 8, 9, 10. Jadi ada 10 layar totalnya. Tapi untuk max pooling sendiri ada 1, 2, max pooling konvolusi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8. Jadi ada 4 konvolusi dan masing-masing konvolusi juga memiliki max pooling yang mengikutinya. Oke, terus udah nih kayak misalnya dari tadi untuk hasil validasinya itu kan ada 75% nih, untuk terus akurasinya 78%. Udah lumayan lah ya untuk akurasinya, terus validasi akurasinya juga meningkat dibanding model neural network sebelumnya. Terus apa nih sebenarnya konvolusi? Jadi apa yang membedakan dengan neural network biasa? Oke, jadi pertama konvolusi. Konvolusi itu dilakukan itu tuh untuk mengekstrak informasi penting yang berada di dalam gambar. Jadi konvolusi melakukan operasi tetangga dengan matriks kernel 3x3. Jadi kernelnya itu ditentukannya di sini. Nih, 3x3 nih kernelnya. Terus dari matriks kernel 3x3 itu dari kernel 3x3 itu jadi kernelnya kan kalau misalnya konvolusi kernelnya jalan terus nih untuk pengoperasian
di image-nya. Nah, dari itu bakal didapat TP gambar semula tidak akan mengalami operasi. Jadi sebenarnya itu konvolusi itu tuh untuk mengekstrak informasi penting. Pada intinya seperti itu. Maksudnya informasi yang penting. Jadi dia mengekstrak informasi, misalnya informasi tepi gambar. Jadi kan misalnya ada kayak gambar begini. Dia bisa mengekstrak tepi vertikalnya atau tepi horizontal dari gambar tersebut. Jadi untuk kayak misalnya apalagi tuh? Misalnya gambar-gambar yang tidak terlalu penting kayak atau informasi-informasi yang tidak terlalu penting seperti langit ini mungkin dia tidak bakal apa ya istilahnya, tidak bakal, informasinya tidak bakal dipakai untuk oleh model untuk mempelajari datasetnya. Jadi dia hanya akan mempelajari informasi-informasi dari dataset yang informasinya udah diekstrak oleh CNN. Nah, setelah diekstrak oleh CNN, itu bakal dilakukan lagi max pooling. Jadi max pooling itu mengambil nilai terbesar setiap 2x2 pixel pada gambar, sehingga ukuran gambar hanya menjadi 25%-nya dari ukuran gambar semula tanpa mengurangi informasi penting pada gambar. Jadi, inti dari max pooling, dia itu mengurangi size atau mengurangi ukuran pada gambar tanpa mengurangi informasi yang penting pada gambar tersebut. Jadi misalnya seperti ini, ada gambar 4x4. Nah, 4x4 ini yang pertama dari dia diambil dulu 2x2 pixel. Jadi 2x2 pixel yang pertama dia diambil 6448 192. Yang mana paling besar diambil 192. Begitu juga pula yang untuk ini 128 144 144. Yang paling besar 144 dia diambil juga. Begitu juga yang 2x2 yang untuk ini dan juga 2x2 yang untuk ini. Jadi dia bakal mengambil gambar paling besar. Nah, ini tuh dia nggak bakal berkurang ya ininya informasinya. Mungkin aku bakal liatin juga ya untuk jurnalnya. Wait. Supaya lebih jelas. Jadi itu memang sangat membantu, karena kan kalau misalnya size image-nya terlalu besar, juga itu semakin pelatihannya juga bakal semakin lama, dan bagaimana cara kita untuk mengurangi mengurangi waktu pelatihan tapi dengan mendapatkan akurasi yang cukup bagus, itu bisa digunakan konvolusi sama juga max pooling. Seperti itu sih untuk penggunaannya. Klasifikasi. Lo. Bilang guys untuk konvolusinya, nanti aja aku liatin max poolingnya. Oke, seperti itu sih untuk max pooling sama konvolusi. Mungkin sebelum kita lanjut ada yang mau ditanyain guys? Oke, ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan? Ada, kita lanjut ya. Kalau gitu saya nanya boleh nggak Mas? Oh ya, silakan. Untuk yang konvolusi tadi kan yaitu proses mengalihkan dan menjumlahkan kayak nilai pixel sama nilai pixel sekitarnya dengan yang matriks kernel itu ya. Ya, betul. Terus kan oh ya, ini link collab-nya belum ada ya, Mas? Oh ya, oke. Ya. Nanti di ini nih, di bagian setelah gimmicknya. Terus kan tadi tuh katanya matriks kernel itu ada macam-macam. Ada yang bisa untuk mengambil tepi, ada yang begini, ada yang begitu kan. Nah, terus kalau yang di model CNN yang baru dibuat itu, yang layer convolution-nya itu matriks kernelnya tuh bagaimana ya, Mas? Maksudnya tuh yang matriks kernelnya apa kita bisa tahu angka-angkanya atau bagaimana, Mas? Oke, jadi matriks kernel yang digunakan ya dalam dalam model kita gitu. Dalam model ini ya.
Jadi kan sebenarnya kalau dari sini kan juga bisa dilihat bahwa jadi kalau misalnya di TensorFlow tersendiri, ini kan banyak banget nih sebenarnya matriks kernel yang digunakan, dan dia banyak banget mengekstrak informasi yang berbeda-beda nih. Terus juga, nah dari situ modelnya kan belajar, tapi kalau misalnya mau dilihat matriks kernel apa aja itu bisa. Cuman dan kita juga sebenarnya bisa memvisualisasikan sih hasil dari apalagi tuh hasil dari konvolusinya seperti apa. Jadi kalau misalnya mungkin mau dilihat karena aku nggak visualisasi di ini, kita lihat di sini aja visualisasi konvolusi. Jadi di sini untuk apalagi tuh untuk proyek aku cuman kucing apalagi tuh klasifikasi kucing sama anjing itu untuk tugas akhir kecerdasan buatan. Jadi kalau misalnya mau kita lihat, ini, ini. Oke, jadi ini apalagi itu hasil konvolusi untuk layar pertama. Jadi kan di sini misalnya ini kan dengan matriks yang lain, memang informasi seperti ini. Ini juga. Jadi di sini masing-masing matriksnya beda-beda nih. Dan mengekstrak informasi yang berbeda-beda. Nah, dari situ, ini untuk layar pertama ya. Terus juga untuk layar kedua setelah dikonvolusi. Kan untuk layar pertama kan hasil konvolusinya dia seperti ini. Tapi untuk layar kedua, kenapa makin kecil ya? Karena udah di max pooling. Kan kalau di max pooling, dia 75% size-nya berkurang. Jadi tinggal kalau misalnya 4x4, awalnya 50x50, mungkin bisa jadi tinggal 25x25 ya kalau nggak salah. 50, ya kayak gitulah. Atau 100x100, tinggal 25x25, sorry. Kayak gitu. Nah, ini untuk layar kedua juga ini untuk layar kedua. Jadi nanti banyak banget nih matriks yang digunakan di konvolusinya. Nah, dari situ, dari matriks-matriks yang banyak digunakan, convolutional neural model kita itu nanti belajar matriks yang mana yang terbaik, matriks mana yang paling apalagi itu yang paling terbaik dalam memprediksi atau ya dalam memprediksi modelnya kayak gitu sih. Sorry kalau misalnya agak abstrak karena emang konsepnya lumayan abstrak. Oh, jadi Gimana? kayak Okay. angka-angka matriksnya itu juga nanti itu terbentuk dalam proses pelatihannya gitu ya, Mas? Iya, betul. Seperti itu. Jadi emang kayak sangat banyak sih digunakan matriks bermacam-macam. Itu untuk CNN sih. Mungkin Yogi ada tambahan kali Yogi? Cukup Mas, udah sangat jelas. Oh, udah sangat jelas. Oke. Jelas banget, ya. mantap. Itu secara umumnya guys, tapi kalau misalnya kita mau bahas secara mendalam, boleh sih, cuman bakal matematis banget. Oke. Gitu, siapa lagi tadi? Oke. Yang lain belum ada ya? Oke, terus ini untuk evaluasi. Nah, sebenarnya untuk evaluasi itu kita bisa upload model sendiri, upload gambar sendiri, terus nanti modelnya tuh bakal memprediksi. Jadi misalnya kayak ini kan, ini udah diupload nih gambar ini, dan modelnya memprediksi bahwa itu clean, kayak gitu. Mungkin kita mau cari gambar di Google kali ya, gambar kamar berantakan. Nanti kita cari di Google kamar berantakan. Anggap aja semoga ini tidak masuk di datasetnya, jadi kita simpan. Manage as, terus kamar berantakan. Oke, kembali lagi ke sini. Ya semoga nggak trouble sih kodenya. Aku belum coba juga. Nah,
Jadi kelihatannya di sini bahwa untuk kamar berantakan JPK modelnya dia memprediksi bahwa itu berantakan, emang berantakan. Ya, aku nggak tahu, mungkin semoga ini nggak masuk di datasetnya. Jadi gitu deh, kalau misalnya kalian mau coba-coba, misalnya juga untuk dataset yang lain, kayak apapun, atau kalian mau foto kamar kalian, terus dicoba, kalau siapa tahu mungkin ibu kalian bilang kamar kalian berantakan, tapi kalian bilang kayak, oh ini udah rapi kok, ya udah coba pakai model ini, apakah modelnya mengira berantakan atau tidak, terus silahkan melanjutkan debat kalian dengan ibu kalian. Oke, terus setelah itu kita bakal belajar mengenai conversion matrix. Jadi sebenarnya apa sih itu conversion matrix? Oke, jadi kan kita cuma belajar mengenai, kita cuma melihat apalagi tuh evaluasi model kita hanya berdasarkan akurasi dengan validasi akurasinya aja. Kalau akurasi itu kan udah jelas ya, gimana rumusnya. Maksudnya akurasi kayak seberapa banyak model bisa memprediksi dataset itu dengan benar dibagi dengan jumlah datasetnya. Jadi kalau misalnya anggap aja dataset yang mau diprediksi itu ada berjumlah 100, terus model hanya bisa menebak 90 itu benar, jadi akurasinya sebesar 90%. Nah, seperti itu. Tapi kita bakal menggunakan conversion matrix. Nah, conversion matrix dia tidak sesederhana itu, dia juga bakal tunggu. Ini setelah ini. Jadi di sini kita bakal memprediksi dulu untuk prediksi. Kita bakal memprediksi semua yang ada di validasi di di folder validasi. Karena kan di folder validasi kita punya ininya, labelnya nih, label clean sama berantakan, sedangkan di tes kita tidak, jadi kita tidak bisa mengevaluasinya dari hal dari situ. Tapi tes, kalau misalnya mau ngetes bisa aja sih kalau di tes. Nah, jadi di sini kan kelihatan untuk clean di nomor 1 dia labelnya sebenarnya clean, tapi prediksinya malah prediksinya clean, tandanya modelnya benar dong. Di sini juga clean, gambar 1. Dia prediksinya clean tapi dia labelnya clean tapi prediksinya malah berantakan. Ini salah. Begitu juga untuk kamar-kamar yang berantakan malah diprediksi clean. Kayak gitu. Untuk di Messi gambar 5 dia malah diprediksi clean. Kita nggak tahu itu kenapa. Mungkin kurang pelatihan atau arsitekturnya kurang, atau datasetnya. Jadi mungkin walaupun sebagus apapun arsitekturnya, tapi kalau datasetnya jelek, ya udah. Atau preprocessing datasetnya jelek. Jadi sangat banyak yang mempengaruhi akurasi yang bagus itu seperti apa. Jadi bukan cuma arsitekturnya, bukan cuma hyperparameternya, tapi ada datasetnya juga salah satunya sih. Mungkin kalau mau diistilahkan bisa kayak gini. Kalau misalnya kalian memasak, kayak walaupun chef Juna yang masak, pisaunya bagus, tekniknya bagus, tapi kalau bahan-bahan makanannya nggak bagus, misalnya kayak udah basi ataupun bagaimana, otomatis outputnya juga bakal jelek. Nah, bahan-bahan makanan itu tuh diibaratkan dengan dataset, dan orang yang memasak ataupun teknik yang digunakan ataupun tools yang digunakan kayak pisau dan lain sebagainya, itu tuh ya kayak kita yang lagi menggunakan arsitektur apa, menggunakan hyperparameter apa, terus teknik-teknik preprocessing datanya digunakan seperti apa, itu diibaratkan seperti tadi, chefnya ataupun pisaunya dan sebagainya. Dan outputnya itu ya makanannya kayak output akurasinya, output modelnya gitu. Nah, setelah itu, nah jadi di sini kan ada conversion matrix nih, ada actual labels, di sini ada tunggu, ini terlalu besar deh. Jadi di sini ada actual labels, di sini clean, terus juga di sini ini untuk clean, ini untuk berantakan, sementara di sini untuk prediksinya, prediksi, ini untuk clean, ini untuk yang berantakan. Gimana cara bacanya? Jadi kalau misalnya untuk actual labelsnya, jadi model ini dia tuh hanya bisa memprediksi
dia hanya bisa memprediksi 2 kamar atau 2 ruangan berantakan dengan benar. Kayak gitu. Sementara untuk sementara dia memprediksi 2, jadi dia memprediksi 2 kamar itu sebagai kamar bersih, padahal sebenarnya itu kamar berantakan. Nah, sedangkan di sini itu kan dia memprediksi kamar berantakan, padahal sebenarnya kamar emang berantakan itu berjumlah 7, tapi dia memprediksi bahwa itu berantakan padahal sebenarnya bersih itu jumlahnya 8. Terus ini untuk apa sebenarnya? Kayak kenapa kita membutuhkan ini? Kayak kenapa kita harus menganalisis conversion matrix? Jadi salah satu yang bisa digunakan dalam conversion matrix itu, kita bisa tahu sebenarnya modelnya ini condongnya kemana sih. Jadi di sini juga bisa kelihatan kayak apakah datasetnya emang tidak seimbang atau bagaimana, itu juga bisa di sini juga bisa dilihat. Jadi misalnya kalau mungkin mau dilihat di sini punya apa ya? Nah, misalnya ini salah satu model conversion matrix lagi yang lain. Di sini untuk label perempuan, actual labelnya yang betul ya. Jadi yang ini yang betul untuk perempuan, sementara ini untuk laki-laki. Ini predicted labelsnya, ini untuk perempuan, ini untuk laki-laki. Nah, modelnya dia memprediksi perempuan padahal memang dan memang itu perempuan itu sebesar 214, sementara dia memprediksi laki-laki dan memang laki-laki itu 160. Tapi kecenderungannya bahwa si perempuan ini dia memprediksi itu perempuan padahal sebenarnya itu laki-laki itu 30, dan juga ini laki-laki padahal sebenarnya dia perempuan itu 25. Nah, ini kan bisa dibilang cukup berimbang ya, kayak nggak berimbang sih. Karena jadi kalau misalnya, jadi kan kita bisa tahu bahwa modelnya dia cenderung dia memilih dia memprediksi laki-laki padahal sebenarnya dia itu perempuan. Jadi kan bisa ditahu nih modelnya itu cenderung memprediksi apakah dia memprediksi laki-laki ataupun cenderung memprediksi perempuan. Kenapa itu penting? Misalnya di contoh kasus spam email, di kasus spam email, apakah dia spam atau tidak? Kan kita sebenarnya maunya modelnya itu sebanyak mungkin dia memprediksi itu spam, walaupun dan itu memang spam, dan dia tidak memprediksi bahwa hal itu spam padahal dia tidak spam. Karena siapa tahu ini emailnya penting dan kita tidak mau modelnya itu memprediksi kebanyakan spam. Contoh lainnya mungkin misalnya kayak apa gitu, mungkin kan bikin model apakah ini situs bukan situs sih, kayak apakah gambar ini mengandung unsur pornografi atau tidak. Kan kita maunya supaya setidaknya kan misalnya kan kalau misalnya model, kita bikin model apakah ini modelnya mengandung gambar pornografi atau tidak. Jadi kan labelnya cuma 2 nih, porno atau tidak. Kalau misalnya dia gambar pornografi, harusnya kan pornografi nih, tapi kalau tidak kan harusnya tidak. Nah, tapi kita nggak mau supaya kita tidak mau ini model dia memprediksi bahwa itu tidak pornografi padahal sebenarnya porno. Jadi kan kalau misalnya dia tidak pornografi padahal porno, terus anggap modelnya udah di deploy, terus juga udah banyak nih yang lihat nih, kayak ya udah banyak yang lihat, otomatis klienmu itu melihat gambar pornografi, padahal kan harusnya kita tidak mau. Kita mau seminimal mungkin tidak klien tidak melihat gambar pornografi. Jadi lebih mending modelnya itu memprediksi bahwa itu pornografi padahal itu sebenarnya bukan konten pornografi. Lebih mending begitu. Makanya kita membutuhkan conversion matrix, kayak kita cuma mau tahu sebenarnya modelnya itu condongnya kemana sih? Apakah dia memprediksi laki-laki atau perempuan atau seperti ini, misalnya kayak dia memprediksi apakah gambarnya berantakan ataupun tidak. Ya seperti itu sih untuk conversion matrix ya. Nah, untuk conversion matrix sendiri itu sebenarnya ada lagi namanya precision, ada recall, ada juga F1
underscore. Jadi kayak di sini ada rumusnya masing-masing, dan pada akhirnya di situ ada juga untuk akurasinya. Oh, ini akurasinya nggak terlalu bagus ya untuk ini ternyata. Ya kayak gitu sih guys kalau untuk apalagi tuh confusion matrix. Mungkin sebelum kita lanjut ke grade camp nih, materi terakhir ada mau ditanyain soal confusion matrix. Oke. Oke, tidak ada ya. Kalau begitu, gambar seperti apa yang paling mudah dikalkulasi oleh algoritmanya? Oke, Nafi, mungkin maksudnya seperti apa, gambar seperti apa paling mudah dikalkulasi oleh algoritmanya? Maksudnya seperti apa gambarnya, Nafi? Mungkin on-mic nggak apa-apa kok. Halo. Halo. Dengeran ya? Ya. Maksudku, misal cahayanya di gambar itu cahayanya kurang terang atau kontrasnya terlalu tinggi, begitu Ya. mempengaruhi matriksnya enggak? Atau Oke. sama aja karena algoritmanya itu mengubah kontras atau brightness-nya dari gambar. Oke, apakah misalnya kayak brightness itu mempengaruhi atau tidak kayak gitu? Nafi? Ya. Oke, kalau misalnya brightness itu jadi ya tergantung ini juga sih. Jadi misalnya nih ya, kita melatih gambar yang dimana brightness-nya itu kebanyakan cerah, ya kan? Udah dilatih nih. Terus pada saat tesnya ada gambar dimana brightness-nya nggak cerah. Nah, bisa aja modelnya itu salah prediksi atau bingung karena di data latihnya itu kebanyakan datasetnya cerah. Gimana cara istilahnya kayak bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Makanya diupayakan datasetnya itu sevariatif mungkin, baik cerah ataupun brightness-nya tidak cerah. Kayak pokoknya variatif lah, baik dari sisi brightness, sisi brightness, terus juga sisi kayak horizontal flip atau tidak, kayak itu juga bisa dibilang variatif mungkin sih, kayak gitu. Jadi misalnya juga kayak apalagi kayak misalnya ini tadi gambar kamarnya menghadap ke kiri nih, mungkin bisa saja pada saat ada dataset, ada data tes, sementara ada gambar kamarnya itu menghadap ke kanan, bisa aja modelnya bingung karena dia tidak tahu bahwa ada kamar yang menghadap ke kanan. Jadi sebaiknya kita mau menambah variasi dataset supaya modelnya semakin belajar banyak hal. Kalau misalnya modelnya semakin melihat banyak hal, nanti pada saat testingnya atau pada saat validasinya akurasi modelnya juga semakin tinggi. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya mana lebih mudah dikalkulasi oleh algoritma, kalau brightness nggak terlalu ngaruh sih setauku ya. Tapi ya setauku kayak gitu sih. Nafi, apakah menjawab pertanyaanmu? Berarti kalau mau training data, gimana kontrasnya, gimana cahayanya, nggak pengaruh ya sama lama tidaknya training data? Oh, kalau lama tidaknya training data, wah, itu cukup menarik sih. Aku belum pernah coba hal tersebut. Jadi mungkin aku belum bisa jawab ya kayak apakah itu berpengaruh atau tidak. Tapi sebaiknya variasi datasetnya itu dibanyakin. Kayak apakah brightness-nya tingkat kecerahan di datasetnya itu sebaiknya variatif. Jadi kayak bukan cuma yang cerah aja, tapi yang gelap-gelap juga bisa dimasukin. Kayak gitu. Oke Mas, makasih. Oke deh. Sip. Oke, ada lagi. Oke deh, kalau begitu aku lanjut ya ke grade camp. Nah, jadi kan confusion matrix-nya udah selesai nih. Terus kita tahu bahwa sebenarnya kalau
convolutional neural network, pokoknya neural network atau deep learning itu kan biasa dibilang sebagai black box. Jadi kayak kita cuma input data, tapi kita tidak tahu sebenarnya kayak mereka nih lihatnya apa sih, kayak bagaimana sih sebenarnya cara mereka bekerja, atau kayak sebenarnya yang mereka lihat dari gambar itu apa sih sampai menentukan bahwa itu kamarnya berantakan atau kamarnya rapi. Nah, kita sebenarnya nggak terlalu tahu akan hal tersebut, tapi setidaknya kita bisa tahu apa yang diperhatikan, walaupun kita nggak tahu kenapa kenapa modelnya mengambil kesimpulan tersebut. Nah, itu namanya GradCam. Jadi GradCam itu tuh memungkinkan kita untuk memvisualisasikan. Jadi kan GradCam itu kepanjangannya gradient weight class activation mapping. Jadi di sini bisa di mapping nih gambarnya, kayak sebenarnya deep learning-nya itu dia fokusnya ke gambar mana, ke bagian gambar yang mana, sehingga menentukan bahwa sehingga mereka bisa memprediksi gambar tersebut. Jadi misalnya seperti ini ya, ada gambar gajah, terus kita mau tahu nih kayak sebenarnya yang jadi titik fokusnya deep learning itu yang mana sih. Nah, setelah melakukan GradCam bla 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 bla, ini kodenya nanti bisa dilihat atau mau diimplementasikan. Nah, kita bisa tahu bahwa sebenarnya yang dilihat dari deep learning-nya itu bagian sini, itu emang bagian gajahnya. Jadi sebenarnya kita tahu bahwa modelnya itu sudah di alur yang tepat atau di arah yang tepat, karena mereka memang betul-betul memperhatikan di bagian gajahnya, bukan di bagian apalagi itu variabel-variabel yang tidak diinginkan, misalnya kayak di bagian pohon kah, atau di bagian rumputnya kah. Kan kalau misalnya mereka memperhatikan bagian rumputnya, titik fokusnya di bagian yang bukan selain gajah, tandanya ada yang salah di model kita. Kayak gitu sih. Terus juga misalnya mau dicoba yang lain, kayak ada gambar anjing sama kucing, terus kita mau lihat untuk kelas anjing, sebenarnya modelnya tuh lihatnya yang mana sih. Nah, di sini kan bisa dilihat nih bahwa namanya heat map ya. Jadi modelnya itu fokusnya heatnya ataupun semakin fokusnya itu di bagian anjingnya. Jadi di kucingnya ini tidak terlalu fokus, walaupun sama-sama memiliki mata ataupun telinga kayak gini. Cuman modelnya cukup pintar sehingga dia bisa memang fokusnya emang ke anjingnya sih. Jadi kita tahu bahwa modelnya emang berada di jalan yang tepat. Begitu juga dengan si model pada saat kita mau fokus untuk di kelas kucing. Kita mau visualisasikan nih, kayak apakah memang modelnya melihat dia fokusnya di bagian untuk memprediksi kucing, apakah memang modelnya fokus di bagian kucing atau tidak. Nah, di sini bisa divisualisasikan bahwa memang modelnya lumayan fokus di bagian kucingnya. Itu sih untuk GradCam. Jadi kalau ini untuk GradCam, ini bisa membantu kalian untuk memahami cara kerja model kalian seperti apa, ataupun model kalian sebenarnya bekerjanya seperti apa, ini bisa dipahami melalui GradCam. Walaupun sebenarnya masih banyak sih hal-hal lain untuk memahami cara kerja model kalian. Model kalian bisa juga secara matematis. Tapi untuk pemula ataupun ataupun kalian baru mau mulai belajar ataupun nggak terlalu mau lihat rumus dan lain sebagainya, ya bisa setidaknya paham lah bahwa GradCam cara kerjanya seperti ini. Nah, kayak gitu sih guys. Jadi itu materi terakhir untuk GradCam. Jadi kemudian aku kembalikan ke Syauki. Oke. Apa sudah tidak ada pertanyaan lagi? Udah ya, Mas? Ya, udah selesai sih. Kalau materinya ya, untuk link collab ya. Gimana? Mau kita untuk Yogi mengangkat tangan. Silakan. Open mic. Oke, aku izin tanya ya. Yep. Oke, jadi gini Mas, tadi kan aku sempat lihat tadi itu kan pas waktu bikin modelnya itu kan fungsi aktivasinya pakai ReLU ya. Ya. Nah, itu kalau misalnya
lihat-lihat artikel lain kan biasanya tuh ada juga tuh yang pakai misalkan sigmoid gitu. Sigmoid. Nah sebetulnya tuh ada ketentuan gak sih mas, misalkan ketika kondisi kayak gini tuh pakainya misalkan fungsi aktivasi relu tuh salah satu bagian kayak gini, itu pakainya sigmoid, itu ada ketentuannya atau gimana mas? Kalau misalnya ketentuan ya, kayak kalau ketentuannya enggak sih, kalau misalnya khususnya untuk aktivasi fungsi ya. Tapi kalau relu sigmoid, wah aku pernah dalamin soal ini, kayak sebaiknya aktivasi fungsi seperti apa yang digunakan ya. Cuman kalau untuk klasifikasi biasanya gunainnya sigmoid sih. Aku juga kurang paham kayak kenapa mereka gunakan sigmoid. Karena biasanya kan fungsi aktivasi ya, yang terkenal apa ya sekarang ya? Cuman relu sama sigmoid ya. Relu, sigmoid, ayat sih. Iya biasanya kayak gitu sih mas. Gak jauh dari dua itu biasanya. Iya. Softmax. Biasanya untuk klasifikasi kayak pakainya sigmoid. Softmax juga lumayan populer. Tapi kenapa ya? Ya itu aku juga masih, apalagi itu aku lupa ya. Jadi nggak terlalu bisa jawab. Memang biasa kalau di regresi aku malah lihatnya orang tuh pakai relu sih kalau regresi. Tapi kalau untuk aktivasi fungsi terakhir untuk klasifikasi biasanya pakainya sigmoid. Mungkin karena ya kayak gitu sih. Berarti tergantung kasusnya ya mas. Iya, tergantung kasusnya juga. Seperti itu. Kalau relu kan kebanyakan juga sekarang relu kan, kayak relu nih. Karena mungkin relu secara rumus lebih apa ya, kayak lebih mudah didiskusi juga sih, kayak dia pokoknya kalau misalnya lewat daripada X sama dengan 0 itu pokoknya dia apa gitu, dia positif, tapi sebelum itu dia tetap 0. Gitu sih kalau misalnya relu. Mungkin ya. Itu kalau untuk aktivasi fungsi. Aku juga biasanya coba-coba aktivasi fungsi sih, yang mana bagus, yang mana enggak. Gitu Yodi. Oke mas. Makasih jawabannya. Oke. Thanks for coming. Oke, itu untuk aktivasi fungsi. Biasanya juga selain aktivasi fungsi, optimizer nggak sih menarik juga ditahu kayak kenapa nih bisa kayak gitu, ya kan? Optimizernya. Ya, gitulah untuk ini. Oke, masih ada lagi guys? Masih ada lagi yang ingin bertanya? Kayaknya nggak ada ya mas. Seorang medium atau sumber belajar mas? Oke. Ya. Sumber belajar ya. Tunggu. Sumber belajar. Aku share antara screen ya, antara screen. Layarku udah kelihatan belum ya? Aku share screen. Udah mas. Udah. Oke, oh ini bang. Mana nih guys ya? Jadi kalau misalnya untuk sumber belajar, kita juga udah ada di ini sih apa gitu, di resource di sini MLearn. Di sini ada kayak kita udah kumpul sumber-sumber belajar apa yang bagus, kayak kalau misalnya dari dasar banget hingga ke tahap machine learning. Tapi kalau misalnya emang kalian mau coba di machine learning, kalian bisa buka ini. Ini kan bagian ini machine learning dasar dengan TensorFlow. Nah, ini ada video kalau YouTube intro to machine learning. Ini bagus juga dari TensorFlow-nya Om Lawrence Moroni. Itu dia juga nyediain apa gitu, dia nyediain Google Colab, terus dia juga nyediain video eksplanasi secara konseptual, itu cukup bagus. Terus juga
bisa coba Code Labs-nya TensorFlow. Bisa kita buka satu-satu ya. Di sini juga ada latihannya, jadi kayak apa ya? Load, kalau tidak bisa, oh ini. Kayak di sini. Tapi di ini pakai bahasa Inggris sih. Tapi kalau misalnya yang ini, yang ML Zero T Hero, itu ada subtitle bahasa Indonesianya. Bagus kok. Oh. Tada, tuh kan. Jadi cukup bagus lah. Kalau ini keren banget sih. Kayak dia dijelasin kayak apa sih sebenarnya itu machine learning dari awal banget sampai kalian bisa klasifikasi gambar. Itu cukup bagus. Terus juga kalian bisa, apalagi tuh coba Google Colab-nya. Ini ada di deskripsinya kayak ini. Di sini ada Google Colab-nya, kalian bisa coba. Udah ada di link. Dibuka deh. Bukan Google Colab, Deng. Ini Code Labs-nya. Kayak gini. Jadi dia bakal diarahin ke Code Labs-nya. Terus kalian bisa coba sih. Karena di sini ada ini, about this collab, ada ini, running in collab. Nah, running in collab. Terus kalian bisa running collab-nya deh, kayak coba-coba kayak sebenarnya machine learning kayak gimana sih, kayak gitu. Ini bukan cuman ini ya, bukan cuman satu ya, kayak banyak. Jadi bisa sampai lumayan advance lah. Kayak gitu guys. Gimana Nafi? Apakah menjawab? Mas, makasih. Oke. Nafi udah masuk Discord kan? Udah masuk Discord kan ya? Sempat lupa sama Discord-nya tadi ya. Ya. Udah masuk ke Mas. Oke deh. Siap. Kembali ke Shoki. Oke. Sepertinya sudah tidak ada yang pertanyaan lagi ya. Oke. Apakah sudah bisa kita tutup? Kalau nggak ada mau bertanya lagi, bisa-bisa aja sih. Karena mungkin sebelum ditutup kita bisa foto bareng dulu kali. Oh iya benar. Ya. Ya benar. Foto bareng ya, yang bisa ngidupin kamera. Tolong dihidupin kameranya dulu sebentar. Kita foto bareng untuk dokumentasi biasa. Oke, siapa ya bisa minta tolong siapa nih ya? Oh, ada Farhan, boleh minta tolong? Siap, Pak. Ayo Fatih, ayo Ashadi Fajar Rohman, Iqbal, Nanda, Delvia Rahmawati, Faris. Sudah masuk. Oke. Delvia, yang lain. Kalau nggak ada, nggak apa-apa deh. Ini aja. Kalau nggak bisa ngegame. Mulai aja Farhan. Oke. Hitung ya. 3, 2, 1. Oke. 3, 2, 1. Tiga, dua, satu. Oke deh. Oke teman-teman, dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka acara rutin We Talk pada malam hari ini sudah selesai. Untuk penutup, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baiklah. Apabila teman-teman masih punya pertanyaan atau ingin mengobrol tentang machine learning atau dan hal lain, silakan langsung boleh di Discord atau di WA ya. Ya, betul. Ya, di grup WA atau di Discord.
chatting aja di situ. Maksudnya atau mau nanya-nanya atau chatting silahkan. Oke, baiklah. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Shoki. Yo, terima kasih Mas. Terima kasih. Mas. Stop recording.